Shalom adik-adik, saat ini kita kembali belajar yaitu tentang setia berdoa dan kita belajar dari satu tokoh yaitu Daniel. Tapi sebelum kita belajar tentang setia berdoa, kita berdoa dulu adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini lagi kami dapat belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami sehingga firman yang Tuhan kami dengar itu dapat tertanam dan bertumbuh serta berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga menjadikan kami dari sejak masa muda kami, sejak kecil kami suka untuk berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar dari satu tokoh yaitu Daniel. Pada waktu zaman kerajaan Darius itu kita bisa baca di dalam Daniel pasal 6. Nanti kalau kita baca, itu Daniel pasal 6 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Ada satu tokoh yaitu Daniel. Pada zaman kerajaan Darius, orang-orang ingin mencari celah di mana ada kesalahannya Daniel. Tapi pada waktu dilihat tidak ada satupun kesalahan Daniel, maka mereka mencari suatu titik lemah, dan titik lemah Daniel dalam tanda kutip adik-adik, yaitu dia suka berdoa. Karena itu mereka mengajukan satu syarat kepada raja, supaya orang kalau meminta sesuatu atau berdoa harus kepada raja, kalau enggak harus dimasukkan lubang singa. Pada waktu Daniel mendengar hal itu, kalau kita mendengar suatu ancaman, apa harusnya adik-adik? Kita pasti apa? Takut, panik, gelisah, bingung. Tapi beda dengan Daniel, karena apa? Orang yang suka berdoa, itu dia percaya kepada Tuhan Allah yang melindungi sehingga apapun yang terjadi dia bisa tetap tinggal dan tenang adik-adik. Nah, pada waktu didengar Daniel tetap apa responnya? Dia tetap berdoa seperti biasa. Kalau orang nggak suka berdoa atau nggak pernah berdoa, pasti ya sudahlah, gitu, nggak berdoa paling berapa waktu kan, nanti kan selesai sendiri itu peraturannya. Tapi karena Daniel itu orang yang suka berdoa dan selalu berdoa rutin, sehingga kalau ibaratnya kalau kita makan kemudian dilarang makan mungkin selama sebulan, itu bingung adik-adik. Seperti Daniel juga, karena itu dia tetap berdoa seperti biasa. Akibat keputusannya Daniel itu harus apa? Menanggung resiko. Padahal bukan karena perbuatan jahat, tapi karena dia mau supaya dia tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dimasukkan lubang singa. Tetapi orang yang benar-benar hatinya melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kita baca dulu sebelum kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, suka berdoa, apa jaminan Tuhan? Kita baca di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan firman Tuhan, Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan 15. Kita baca, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati Daniel itu melekat kepada Tuhan. Dia berdoa bukan karena sebagai rutinitas, tapi dia berdoa karena hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya juga melekat kepada bangsanya. Apa yang didoakan Daniel? Dia mendoakan bangsanya, mendoakan orang-orang lain, bukan untuk kepentingannya diri sendiri. Dia berdoa dengan doa syafaat. Dan orang yang suka berdoa itu menandakan bahwa dia hatinya melekat kepada Tuhan, ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 dan 15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan firman Tuhan ini dibuktikan oleh Daniel, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Pada waktu dia masuk lubang singa, pasti Daniel tidak santai masuk lubang singa ya sudah. Tidak, dia pasti berseru kepada Tuhan. Dan pada waktu dia berseru, firman Tuhan katakan apa? Aku akan menjawab dan aku akan menyertai dia, disertai dalam kesesakannya, di dalam lubang singa, tempat singa-singa yang lapar, Tuhan menyertai Daniel. Firman Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Karena itu kalau kita dari sejak kecil belajar untuk mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apa?
Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan meluputkan kita. Bahkan pada waktu kita berseru kepada Tuhan, karena kita sudah terbiasa berhubungan dengan Tuhan. Seperti anak itu kalau akrab dengan bapaknya atau mamanya, pada waktu dari jauh aja dia pada waktu teriak gitu, orang tuanya, papanya sudah dengar, oh ini suara anakku, langsung dia pasti menuju ke anaknya itu. Demikian juga orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, suka berdoa, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan berjanji seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91, terutama ayat 14 dan 15, adik-adik. Nah, kita lihat apa tindakan Daniel pada waktu dia mendengar bahaya mengancam. Tidak mungkin dia nggak takut, pasti ada sedikit takut, mungkin bimbang, ragu, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kebiasaannya dia, yaitu berhubungan erat dengan Tuhan. Kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Karena itu orang yang nggak suka berdoa artinya nggak suka berhubungan dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu menjadi panik, bingung. Kalau ada sesuatu baru berdoa, adik-adik, memang baik itu, tetapi alangkah lebih baiknya belum ada apa-apa atau tidak ada apa-apa pun kita suka untuk berdoa dan setia berdoa. Nah, kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang 11 dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pada waktu dia mendengar ancaman, dan tidak main-main ancamannya, hukuman mati yang mengerikan. Orang yang suka berdoa itu hatinya tetap tenang, teguh, karena hatinya melekat kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan akan menjadi pembelanya, adik-adik. Nah, pada waktu dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia berdoa ke arah Yerusalem. Hatinya ditujukan kepada bangsanya. Doanya bukan untuk diri pribadinya, tetapi dia sungguh-sungguh menghadapkan diri kepada Tuhan. Karena kiblatnya orang Israel adalah Yerusalem. Arahnya kita selalu mengarahkan mata kita, hati kita itu kepada Tuhan. Seperti Daniel, pada waktu dia berdoa diarahkan ke arah Yerusalem. Kalau perjanjian lama semuanya secara fisik, secara jasmani. Tetapi kalau saat ini kita berdoa, apapun yang menjadi tujuan doa kita, kita selalu arahkan kepada Tuhan, bukan arahkan kepada kepentingan-kepentingan kita, adik-adik. Kemudian dikatakan apa? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Pada waktu kemarin, pada waktu ada acara yaitu youth camp, itu ajak orang-orang atau anak-anak muda untuk mulai masuk lebih dalam, di dalam menyembah Tuhan. Karena kita yakin dan percaya pada waktu kita masuk di dalam penyembahan, jadi berdoa itu jangan cuma asal minta. Boleh. Tetapi lebih boleh lagi kalau kita pada waktu pertama menyembah kepada Tuhan, pada waktu berdoa itu adalah menyembah, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, worship. Pada saat kita menyembah, masuk di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Dia akan melakukan segala sesuatu, dan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita Tuhan pasti berikan. Tetapi asal sesuai dengan firman Tuhan, tidak ngawur-ngawur, adik-adik. Nah, Tuhan akan buat mujizat, Tuhan akan buat macam-macam. Dengan kehadiran Tuhan berarti terjadi sesuatu dan segala sesuatu. Karena itu kalau dari sejak muda belajar untuk lebih dalam, masuk di dalam hadirat Tuhan, berdoa. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan pada saat pertama kali berdoa. Jangan berdoa itu datang seperti wajib lapor, ngomong minta ini. Dari sejak kecil biasakan untuk menyembah Tuhan. Pada waktu kemarin ada acara SM juga, gitu. Pada waktu itu ada acara minta baptisan kepenuhan Roh Kudus. Om cuma ajak anak-anak untuk menyembah, tidak meminta, karena Roh Kudus itu diberikan itu karunia. Tidak perlu kita meminta. Kalau Roh Kudus itu lihat, oh anak ini perlu, membutuhkan, dia akan hadir, dia akan memenuhi kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu minta-minta. Roh Kudus diberikan kepada Tuhan pada saat kita apa? Menyembah. Pada saat
hadirat Tuhan hadir, roh Tuhan itu diberikan kepada anak. Pada waktu itu Om ajak untuk menyembah, untuk menaikkan worship kepada Tuhan. Pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan adik-adik. Karena itu belajar. Lu apa enggak boleh minta? Boleh, karena di dalam firman Tuhan mintalah. Seperti itu. Minta dalam arti bukan minta, oh tolong Tuhan penuhkan. Bukan. Minta dalam artian apa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus aku tidak mampu berbuat apa-apa. Pada saat Tuhan melihat kebutuhan kita, oh anak ini memang benar-benar membutuhkan akan kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kudus akan hadir seperti Bapak melihat anaknya, adik-adik. Karena itu belajar untuk masuk di dalam menyembah Tuhan. Kemudian kita lihat, mengapa harus berdoa? Nah, ini suatu pertanyaan. Tuhan kan Maha tahu, ngapain kita harus repot-repot berdoa? Seperti itu, Tuhan kan tahu. Tetapi Tuhan rindu supaya kita tahu juga bahwa berdoa itu adalah firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Kalau firman Tuhan itu diberikan, diberitakan, ditulis, itu pasti ada sesuatu yang sangat amat penting. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ini simpel sekali, singkat firman Tuhannya nih. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, bentar. Jadi, dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Cuma 2 kata. Satu kalimat yang cuma terdiri dari 2 kata. Tetaplah berdoa. Berdoa tanpa henti. Karena berdoa itu artinya kita punya hubungan yang erat, akrab dengan Tuhan. Seperti bernafas, tidak perlu dikatakan tetaplah bernafas. Mau tidak mau bagaimanapun juga kita tetap harus bernafas. Karena itu doa, tidak usah diperintahkan. Tetaplah berdoa, karena doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Karena itu perintah Tuhan, tetaplah berdoa. Yang kedua, apa? Tuhan itu ingin anak-anaknya itu dekat. Seperti Bapak. Bapak itu tahu adik-adik. Oh anakku butuh sepatu, dilihat gini aja Bapak itu tahu. Tetapi dia ingin anaknya itu datang kepada Bapak, Pak sepatuku itu loh sudah rusak, minta aku anu gitu. Kemudian bapaknya, oh ya nak tunggu ya. Kemudian pada waktu bapaknya berikan sepatu baru, anaknya seneng luar biasa. Sukacita seorang anak itu adalah sukacita seorang bapak. Jadi pada waktu bapak memberi, itu supaya anaknya tahu. Bukan supaya bapaknya tahu, bapak itu selalu tahu karena dia Allah yang maha tahu. Tetapi supaya kita sebagai anak-anaknya dari sejak kecil tahu bahwa Bapak sorga itu ada untuk kita dan dia mengasihi kita. Supaya apa? Pada saat apa yang kita butuhkan, kita berdoa dan Bapak memberikan supaya apa? Sukacita kita itu penuh dan sukacita kita itu menjadi sukacitanya Bapak sorga. Kita baca di dalam Yohanes pasal 16. Jadi bukan untuk kepentingan Bapak sebenarnya, tapi untuk kepentingan kita. Tetapi kesukaan atau sukacita kita itu menjadi kesukaan bagi hati Bapak sorga. Karena apa? Bapak itu mengasihi. Jadi kalau lihat anaknya senang, dia ikut bersukacita adik-adik. Nah kita baca di dalam Yohanes pasal 16. Jadi walaupun dia maha tahu, dia inginkan kita tetap berdoa, tetap meminta supaya sukacita kita penuh. Yohanes pasal 16 kita baca ayat 23 sampai 24 kemudian ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah kamu akan menerima supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Bukan sukacitanya Bapak tapi penuhlah sukacitamu. Pada saat sukacita kita adik-adik kita terima kasih kepada Bapak sorga. Bapak sorga pun bersukacita dengan sukacita kita. Jadi seolah-olah saling memberkati. Kita diberkati dengan berkat Bapak. Dan kita pun sukacita kita itu merupakan seolah-olah berkat buat Bapak sorga. Dia ikut bersukacita. Luar biasa manfaat dari doa ini. Adik-adik. Kemudian ayat yang ke-33 kita baca. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Di dalam berdoa kita tahu bahwa Bapa itu sudah menang untuk kita pada saat Kristus
mati di atas kayu salib berkata sudah selesai. Dia mati dan dibangkitkan. Dia menang untuk kita, dan supaya kita pun tahu bahwa dia menang untuk kita, kita pun menjadi menang atas segala masalah yang kita hadapi adik-adik. Dan supaya kita tahu, dan pada saat kita tahu adik-adik, kita mempunyai damai sejahtera. Semuanya adalah untuk kepentingan kita. Kita juga baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 34. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Loh, Bapak itu rindu adik-adik. Jadi walaupun dia maha tahu, dia inginkan kita berdoa. Supaya apa? Dia rindu supaya kita dekat kepadanya. Itulah kerinduan hati Bapak. Dan dikatakan apa? Tadi 13 ayat 33. Lukas pasal 13 ayat 34, maaf. Nabi-nabi melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Berapa banyak anak Tuhan gak suka berdoa, suka melayani, suka kesana kesini, tetapi tidak suka berdoa. Orang yang melayani itu, terutama orang yang melayani Tuhan, itu perang adik-adik. Kalau gak suka berdoa itu sama juga bohong. Perang gak bawa kekuatan, gak bawa senjata, gak bawa macam-macam adik-adik. Itu sama dengan apa? Bunuh diri. Karena itu berapa banyak anak Tuhan setelah melayani Tuhan menjadi lemah, akhirnya rohaninya malah mati. Ada yang katut masuk di dalam dosanya, bermacam-macam. Karena itu perhatikan. Bapak rindu, kita berdoa supaya apa itu? Supaya kita tuh tahu dia ada, dia hadir, dia memberikan apa yang kita perlukan. Supaya sukacita kita penuh. Dan Bapak rindu, dia ingin mendekat kita seperti Bapak pada anak. Kemudian, punya hubungan yang akrab. Orang yang suka berdoa adik-adik, ingat tono, orang yang suka berdoa itu punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Paling gampang. Biasanya kalau doa kepenuhan Roh Kudus itu seolah-olah kepenuhan. Kadang-kadang kita bingung ini sudah penuh atau enggak, kita belum tahu. Karena banyak orang enggak punya karunia untuk marifat atau membedakan roh. Tetapi paling gampang secara fisik, orang yang terutama yang habis penuh dengan Roh Kudus, pasti orang itu rindu untuk suka lebih dalam berdoa. Pada waktu pertama kali menerima baptisan kepenuhan Roh Kudus, yaitu dengan berbahasa lidah, itu kepingin berdoa enggak berhenti-henti seperti itu. Ada suatu aliran sungai di dalam hati ini bergejolak, ingin mengucap syukur, ingin dekat terus dengan Tuhan. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh berdoa. Jadi kalau orang habis penuh Roh Kudus, habis kebaktian kepenuhan Roh Kudus, kemudian dikasih tanda, pulang gak berdoa tapi langsung nonton TV atau pegang HP-nya, itu bisa dipertanyakan apakah benar-benar dia mendapat kepenuhan Roh Kudus atau hanya cuma terpengaruh oleh sana. Apalagi kalau ditumpangi tangan terus digoyang-goyang gini, kepalanya agak pusing-pusing sedikit adik-adik, akhirnya seolah-olah berbahasa lidah. Hati-hati, itu bisa dilihat tandanya. Kalau habis kepenuhan Roh Kudus, terutama apalagi yang mula-mula, pulang tidak suka berdoa, itu bisa dipertanyakan. Karena apa? Roh Kudus adalah roh berdoa. Kalau kita suka berdoa, kita punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dulu. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersama-sama dengan roh kita. Loh, orang yang suka berdoa, roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus itu apa? Bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kalau kita adalah anak-anak Allah, kita suka berdoa. Roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus, adik-adik. Jadi Roh Kudus itu selalu mendampingi, menyertai roh kita. Karena Roh Kudus adalah roh berdoa, maka roh kita pun dibawa untuk suka berdoa. Kemudian dikatakan apa? Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa. Jadi ini adalah roh berdoa. Roh Kudus adalah roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat kita lemah, pada saat kita tidak tahu apa-apa, roh itu menaikkan doa.
tapi kita sendiri pun harus bersama-sama dengan Roh Kudus menaikkan doa kita. Karena itu tahu ya kenapa kita harus berdoa, supaya kita punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Kemudian membuat apa? Membuat kita tetap tinggal kuat di dalam kekudusan dan selalu berjaga-jaga. Kita nggak akan kuat adik-adik dalam menghadapi masalah, godaan, dosa dan macam-macam. Banyak sekali. Pada waktu habis camp itu banyak sekali yang habis gitu ngomong-ngomong, waduh kamu kok terlibat yang macam-macam kayak gini toh. Seperti itu. Kita tidak mungkin kuat untuk bertahan. Tidak ada kekuatan dalam diri kita. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus, kita suka untuk berdoa, maka Roh Kudus akan mengingatkan roh kita supaya selalu berjaga-jaga. Karena dikatakan di dalam Markus pasal 14, kita baca. Markus pasal yang ke-14. Jadi orang yang nggak suka berdoa, berdoanya seolah-olah wajib. Karena apalagi kalau pelayan Tuhan tidak berdoa kan sungkan ya toh. Atau kalau berdoa ya sambil lalu seperti itu. Percuma, itu cuma buang waktu. Tetapi kalau kita mau benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan, pakai waktu untuk berdoa, itu adalah membuat kita selalu bisa berjaga-jaga. Kita baca aja di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 38. Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dilanjut di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Nah, Lukas pasal 12 Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bagaimana berjaga-jaga itu? Kita bisa berjaga-jaga kalau kita suka untuk berdoa. Karena Roh Kudus akan selalu menggiring, mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Hati-hati terhadap apa? Tipu daya dosa. Perhatikan adik-adik, dari kecil perhatikan. Pada waktu Om kemarin menyembah, banyak yang manifest, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya nggak terduga. Seperti itu. Karena banyak anak-anak muda dari sejak kecil adik-adik. Seperti Om katakan pada waktu itu pada waktu kebaktian SM. TikTok macam-macam itu tidak ada sensornya. Segala macam dosa dari anak SD bisa menjual dirinya. Anak SD perempuan loh. Hati-hati. Kalau nggak suka berdoa, roh kita akan lengah. Kita akan dibawa kepada kesukaan dosa. Akibatnya apa? Kita akan gampang dan mudah untuk ditipu, jatuh di dalam dosa. Karena itu dikatakan apa? Firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Orang tidak bisa tahan dengan kekuatan sendiri. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Kemudian dikatakan apa? Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Itu penting sekali adik-adik, penting sekali. Karena itu mengapa harus berdoa? Supaya kita punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus selalu memimpin, menuntun roh kita untuk selalu waspada, berjaga-jaga, supaya kita tetap kuat dan tahan. Artinya apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya apa? Anak manusia itu siapa? Yohanes pasal 1 ayat pertama dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu kini menjadi apa? Manusia. Siapa manusia itu? Yaitu anak manusia, putra manusia Yesus. Bagaimana kita bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia atau putra manusia Yesus? Tahan berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus selalu apa? Berjaga-jaga sambil berdoa. Di dalam doa Roh Kudus akan menguatkan kita supaya kita bisa taat akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita lihat kenapa kita harus berdoa. Supaya orang lain juga tahu pada saat kita mendoakan orang lain dengar doa kita. Mereka bisa melihat, oh iya ya, ada yang mendoakan aku. Pada waktu istrinya Om sakit, ya toh, Om berdoa di kamar, Om berdoa gini. Kemudian hatinya Om doakan supaya istrimu tahu. Pada waktu Om doakan gini, pada waktu dengar istrinya Om seneng. Waduh, kamu ternyata juga mendoakan aku ya. Berarti kamu peduli juga ya. Seperti itu ya. Nah, itu pada waktu pagi-pagi. Baru Om oh iya ya. Tuhan itu memang maha tahu. Tapi Tuhan juga ingin supaya orang lain tahu bahwa kita ini punya belas kasih.
terutama terhadap sahabat-sahabat. Kalau ada mengalami masalah, yang menyendiri waktu di camp, lihat beberapa anak itu menyendiri, katakan temani. Berapa kali mendoakan orang yang dikuasai oleh iblis, adik-adik. Mereka kebanyakan itu apa? Mereka itu seorang yang menyendiri, introvert, tidak punya teman. Bahkan dikatakan oleh iblis, oleh setan yang menguasai dia, arek ini punyaku pada waktu mendoakan ini. Dia seorang diri tidak punya teman. Lah kamu kok sekarang mau enaknya mau ngambil dia seperti itu. Jadi yang nemani siapa? Pikirannya sendiri akhirnya dikuasai oleh iblis. Karena itu sebagai seorang yaitu anak Tuhan itu harus suka berdoa dan mendoakan orang lain. Supaya orang lain itu tahu kalau Tuhan pasti sudah maha tahu, tidak perlu sebenarnya. Tapi supaya orang lain tahu bahwa kita punya belas kasihan. Dikatakan apa? Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi sahabat di dalam kesukaran. Bagaimana sahabat itu tahu? Kita mengasihi, ya toh. Sahabat itu bisa tahu kalau kita minimal mau berdoa syafaat, menolong, terutama yang terikat oleh dosa, menolong di dalam doa syafaat. Dikatakan Yakobus pasal 5. Kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, ya toh. Jadi pada waktu ada teman kalau curhat itu jangan diberitakan. Saling mengaku dosa itu untuk apa? Untuk supaya bisa dinasehati dan supaya bisa apa? Dikatakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan apa? Apakah saling menceritakan atau menjadi hakim? Tidak. Supaya apa? Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada yang sakit disembuhkan, tapi ada yang sakit karena dosa, diikat oleh dosa, terikat pornografi dan macam-macam. Kalau kita saling mendoakan, mau mengaku dosa, itu akan membuat sembuh. Orang yang sakit dosa karena pornografi dan macam-macam, itu bisa disembuhkan, bisa dilepaskan, adik-adik. Karena setan iblis itu seperti virus di dalam tubuh. Dia akan menggerogoti dan membuat kita makin lama makin lemah dan akhirnya apa? Mati. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita harus saling mendoakan. Murid juga mendoakan guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu mendoakan murid-muridnya. Karena banyak sekali kadang-kadang ngomong-ngomong sama orang tuanya, aduh anak ini kok gini-gini ya. Kadang-kadang guru-guru sekolah minggu termasuk sendiri fine. Dilihat muridnya pokoknya mau nyanyi, mau apa. Jangan dipikir. Banyak murid-murid sekolah minggu itu terlibat dosa yang macam-macam. Apalagi kalau sudah mulai kelas besar, mulai kelas Andreas, Yakobus, waduh. Itu sudah mulai bahaya. Karena itu guru-guru termasuk sendiri itu harus terbeban dan mendoakan murid-muridnya. Jangan sampai diikat oleh dosa yang jahat dan keji. Karena itu harus saling mendoakan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25 dikatakan apa? Saudara-saudara, doakanlah kami. Nah, murid mendoakan guru-guru supaya guru-guru itu mengajar dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang guru-guru juga mengalami masalah, adik-adik. Karena itu kita sebagai murid juga mendoakan guru-guru. Demikian juga guru-guru mendoakan murid-murid karena masalah yang dihadapi zaman sekarang itu sangat-sangat dahsyat. Kemudian kita lihat bagaimana supaya dapat berdoa. Nah, berdoa itu dimulai dengan penyembahan. Kadang-kadang kita salah. Di dalam Yohanes pasal 4 kita baca. Di dalam Yohanes pasal 4 itu dipikir doa-doa biasa. Tidak. Padahal dalam Yohanes pasal 4 ini jelas-jelas dikatakan bukan pendoa tapi apa? Yohanes pasal 4 kita baca, jadi jangan salah. Gini, ini bukan berdoa biasa, tapi merupakan apa? Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan apa? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah, worshipper, orang yang suka menyembah kepada Tuhan. Tuhan inginkan itu penyembah. Di dalam penyembahan nanti kita bisa naikkan doa syafaat. Nah untuk kita sendiri jangan khawatir. Kalau kita mendoakan orang lain, firman Tuhan katakan apa? Orang yang memperhatikan orang lemah itu berarti apa? Memiutangi Tuhan, memberi hutang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membalas
apa yang dilakukannya. Dia akan diberkati. Orang yang suka mendoakan orang lain walaupun dia sendiri dalam kondisi sakit. Pernah dalam kondisi COVID pada waktu itu di UGD, banyak yang minta doa, tolong doakan saya COVID. Jadi doakan itu di UGD pada saat itu baru masuk UGD, adik-adik. Banyak orang tidak tahu. Kemudian pada waktu doakan sendiri, sendiri ditolong oleh Tuhan. Jadi selama COVID itu kadang-kadang katanya orang lihat nafasnya bahaya paru-parunya. Pada waktu di ronsen, pada waktu itu dilihat di foto, paru-paru itu saya bersih, adik-adik. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kalau kita peduli kepada orang lain, Tuhan pun akan memperdulikan kepada kita. Karena itu Tuhan rindukan apa? Bukan untuk berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi di sini dikatakan apa? Penyembah. Perhatikan ya katanya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi yang dilakukan oleh Daniel itu apa tadi? Dia memuji-muji Allahnya di dalam doanya itu. Dia berdoa syafaat untuk bangsanya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, adik-adik. Dan dikatakan apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita belajar hidup benar, roh kita itu disucikan dan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita suka menyembah kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Orang yang suka menyembah dalam Tuhan, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, adik-adik, maka Tuhan akan memberikan ketenangan, damai sejahtera di dalam hatinya. Pada saat kita ada damai sejahtera, ada tenang, baru kita bisa berdoa, baik berdoa untuk orang lain maupun syafaat. Karena itu sebelum berdoa kita belajar untuk apa? Menyembah. Firman Tuhan Yohanes pasal 4 ini dikatakan bukan doa tapi apa? Menyembah. Perhatikan kata ini, beda. Jadi menyembah itu worship, masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan hadir, kita bisa menaikkan doa kita. Karena di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan apa? Dalam tinggal tenang dan berdoa. Tanpa ketenangan kita nggak bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 pun dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah datang. Tetaplah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana hati ini tenang kalau kita dekat dengan Tuhan? Bagaimana bisa dekat dengan Tuhan? Kalau kita suka menyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan apa? Supaya kita dapat berdoa, kita harus selalu apa? Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Galati 5 ayat 25, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita pun harus taat dalam pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu selalu berdoa untuk kita. Dan roh kita pun ikut, seperti tadi Om katakan, ikut menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Efesus pasal 3, Dedek. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai 20. Efesus pasal yang ketiga, sebentar. Nah ini, Efesus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang suka menyembah kepada Tuhan, dia penuh dengan kuasa. Bahkan kalau kita tidak tahu berdoa, bagaimana harus berdoa, Tuhan itu, Roh Kudus itu tahu apa yang kita perlukan dan dia menaikkan doa kepada Allah. Dan Allah, Bapa kita, melakukan lebih daripada apa yang kita doakan. Asal kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, erat di dalam doa. Orang yang suka berdoa, di dalam hatinya akan lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi suatu kesukaan, bukan menjadi bacaan rutin adik-adik, tetapi menjadi suatu kesukaan. Dan setiap membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menerangi, sehingga apa adik-adik? Firman Tuhan itu menjadi hidup
Seperti itu. Jadi kalau dengar firman, baca firman, itu berdoa dulu, menyembah Tuhan dulu, supaya firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita dengar firman pun kadang-kadang seolah-olah firman ini Allah apa sih, kita tidak ngerti. Kita tetap perhatikan, kita fokus. Ada satu saat adik-adik, pada waktu itu Om ikut kebaktian yang umum masih masih muda itu, berapa tahun yang lalu. Itu kemudian pada waktu itu ditampilkan slide gambar gitu. Biasanya kalau di dalam firman Tuhan kan ditampilkan slide atau gambar seperti itu. Seekor kelinci dikejar sama singa, kemudian kelinci itu masuk di dalam suatu gunung batu. Waduh, digambarkan gunung batu, terus di dalamnya itu ada kelincinya masuk dalam gunung batu, sehingga singanya itu nunggu gini, tapi kelincinya bisa damai. Om pada waktu melihat itu ya sudahlah, cuma slide seperti itu. Apa yang terjadi? Pada waktu Om berada di Bali, ini Om sering ceritakan, pada waktu itu Om masuk di dalam kamar, katanya kamarnya itu ada kuasa gelap, dalam tanda kutip leak waktu itu di Bali. Pada waktu sebelum Om tahu, Om tidur nyenyak, karena Om sebelum tidur selalu berdoa dan ada ketenangan tidur nyenyak. Tapi setelah tahu diberitahu, kamu nggak lihat apa ya tadi malam, apa? Lu kenapa sih? Di dalam kamarmu ini ada leak yang bisa bunuh orang dan macam-macam, leak perempuan, jadi ususnya bisa kepalanya bisa terbang sama ususnya seperti itu. Pada waktu dengar itu gimana? Om jadi takut, sebelum dengar malah nggak takut, setelah dengar jadi takut. Tapi ya sudah, Om tetap berdoa. Pada waktu ketakutan itu menyerang malam hari itu, apa yang muncul? Ternyata firman Tuhan lewat slide itu dilihat. Kamu aman di dalam gunung batu. Kelinci itu aman masuk di dalam gunung batu. Walaupun ada singa di sekelilingnya, dia tidak akan diserang. Karena itu perhatikan firman Tuhan. Satu saat, ngerti tidak ngerti, firman Tuhan itu akan Tuhan bukakan pada saat yang diperlukan. Kemudian yang dikatakan apa? Doa yang didengar itu bagaimana? Doa yang didengar itu doa yang tidak untuk hal yang sia-sia. Kita tahu kalau doa kita sia-sia, Tuhan tidak akan dengar. Apalagi doa itu kalau untuk memuaskan hawa nafsu. Doa yang sia-sia walaupun dinaikkan adik-adik, itu percuma. Tuhan tidak dengar. Apalagi untuk memuaskan hawa nafsu. Nanti kita bisa baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3-4. Untuk memuaskan nafsu tidak akan didengar. Doa yang didengar adalah doa yang percaya bahwa Allah hadir dan Allah menjawab doa kita. Tidak bimbang. Yakobus pasal 1 ayat 6-7. Orang yang bimbang bisa sembuh enggak ya? Doaku dijawab Tuhan enggak ya? Katakan firman Tuhan Yakobus pasal 1 ayat 6-7. Orang itu tidak akan mendapat apa-apa karena dia bimbang. Karena itu di dalam doa itu percaya dengan tidak bimbang. Segala sesuatu dicocokkan dengan firman Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita sendiri. Dan percaya di dalam doa kita belajar untuk setia, tekun dari sejak kecil. Om selalu katakan, Om selalu ajak anak-anak, ayo suka Om menyembah. Firman Tuhan Yohanes pasal 4 itu bukan untuk ngajari kita berdoa, tetapi mengajak kita, dan itu kerinduan Bapa Sorgawi, yaitu penyembah, worshiper. Perhatikan adik-adik. Karena itu kita harus belajar di dalam doa, tidak ada masalah, diberkati tidak diberkati, kita tetap tekun dan setia di dalam doa. Karena itu dari sejak awal kita belajar supaya kita mau tetap setia, tekun, dan terus masuk di dalam hadirat Tuhan, tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa. Karena di dalam penyembahan kita, di dalam doa kita, hadirat Allah turun. Dan kalau hadirat Allah turun, Tuhan yang bekerja, yang berperang ganti kita. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Melalui tokoh Daniel kami diajar dan diingatkan kembali untuk kami suka untuk berdoa. Bahkan berdoa itu menyembah kepadamu, memuji di dalam doa kami, yaitu menjadi worshiper. Itu adalah menjadi suatu kebiasaan yang dibangun Tuhan dari sejak masa muda kami. Supaya Tuhan kami menjadi penyembah-penyembahmu, penyembah yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Engkau ada untuk kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, saat ini hamba-Mu mohonkan, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.